aroma busuk ulah nakal oknum pegawai hingga pejabat Bea Cukai kembali terendus Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pada 4 Februari 2026 melalui Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang digelar di Jakarta dan Lampung, KPK menciduk belasan pegawai Bea Cukai dari berbagai tingkat eselon. 6 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka termasuk petinggi Bea Cukai dan pihak swasta. KPK juga mengamankan barang bukti fantastis terdiri dari logam mulia hingga uang asing yang bernilai total 40,5 miliar rupiah. Uang dan emas itu diduga merupakan hasil suap dari PT BR kepada pejabat Bea Cukai untuk memuluskan importasi barang. Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT BR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik, sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea dan Cukai. Bisa dibayangkan rekan-rekan bahwa dengan adanya permufakatan jahat di antara mereka, barang-barang yang masuk ke kita itu tidak melalui pengecekan. Sorotan publik kian menguat lantaran salah satu pejabat yang terjaring OTT baru 8 hari dilantik. Fakta itu memperdalam kecurigaan bahwa persoalan yang muncul bukanlah praktik spontan yang lahir dalam waktu singkat. Benar saja, menurut lembaga anti rasuah, kong kali kong terkait pengurusan kepabeanan itu telah dimulai pada bulan Oktober 2025 lalu. Bahwa pada bulan Oktober 2025 terjadi permufakatan jahat antara ORL, SIS, dan para pihak lainnya dengan JF, AND, dan DK untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia. Jadi yang ada permufakatannya itu di jalurnya. Jadi di Bea Cukai itu ada 2 jalur. Ada jalur merah, kemudian ada jalur hijau. Nanti itu yang permufakatkan di antara mereka. KPK juga membongkar adanya dugaan bahwa sederet pejabat Bea Cukai menerima 7 miliar rupiah sebagai jatah bulanan dari PT BC pihak importir. Uang itu disetorkan setelah barang impor KW diloloskan. Lembaga anti rasuah juga menduga pegawai Bea Cukai yang terlibat menyewa rumah aman untuk menyimpan uang dan aset hasil korupsi impor barang. Jalur hijau kepabeanan selama ini memang disebut rawan penyelewengan karena merupakan jalur importir prioritas dengan pemeriksaan fisik minim serta sistem yang berbasis kepercayaan terhadap importir beresiko rendah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa selama ini terus mengencarkan bersih-bersih ke jajarannya. Melalui gelaran inspeksi mendadak, Purbaya menyusur hingga ke jalur-jalur hijau kepabeanan di sejumlah pelabuhan. Mengapa praktik-praktik penyelewengan di jalur yang telah diwaspadai itu nyatanya masih tumbuh subur? Adanya kewenangan yang sangat besar dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya untuk meloloskan atau tidak meloloskan ya barang impor ya, meskipun sudah ada jalur-jalur dikategorikan jalur merah, jalur hijau dan seterusnya, tapi itu semua bisa dibeli dengan mudah. Nah, mengapa demikian? Ya tentu kewenangannya sangat besar, bertumpu di satu tangan, pengawasannya sangat lemah. Juga di sini saya melihat adanya interaksi yang sangat intens antara importir, para pengusaha dengan para pejabat Bea dan Cukai. Tentu ini menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Pejabat Cukai itu menentukan misalkan berapa tarifnya, dipercepat apa diperlambat, informasinya sangat asimetris, cuma pejabat itu yang tahu kenapa dikenakan sekian, kenapa dipercepat sekian, itu diskresinya sangat tinggi. Jadi kalau dalam sebuah institusi, kalau diskresinya tinggi, tapi kontrolnya sangat-sangat minim, ini struktural masalahnya. Gak bisa kita salahkan satu pihak bahwa importirnya butuh proses cepat, importirnya butuh secepatnya masuk ke Indonesia gimana pun caranya. Tapi kan peluang itu nggak akan mereka makan kalau peluangnya tidak ada kan. Kalau diskresi itu tidak dimiliki oleh Bea Cukainya gitu loh. Saya nggak bisa nego karena sistemnya sudah jelas gitu, aturan mainnya sudah jelas gitu. Upaya memberangus tindak korupsi di lingkungan lembaga negara yang disebut sebagai lahan basah alias rawan penyelewengan juga terus dilakukan pemerintah. Namun goda korupsi yang sistemik masih terus menjerat aparat.
Nah, mengapa kasus ini terus-menerus terjadi, berulang, seakan tidak pernah ada berhentinya, tidak ada perubahan yang berarti. Padahal Kementerian Keuangan sudah mencanangkan reformasi internalnya sejak zaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sudah ada perbaikan kesejahteraan, biasa disebut sebagai Tukin Sultan, tunjangan kinerja terbaik tertinggi di antara kementerian dan lembaga yang lain. Tapi ternyata tingginya kesejahteraan tersebut tidak berbanding lurus dengan integritas. Masih banyak ya yang nakal, masih banyak yang kemudian melakukan jual beli kewenangan. Lantas, apa langkah Menteri Purbaya terhadap kasus suap yang menyeret anak buahnya di Bea dan Cukai? Aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah, ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Penyidik KPK masih terus mendalami perkara suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai ini. Apalagi ada fakta-fakta baru, di antaranya temuan adanya perusahaan jasa pengiriman lain yang bersifat forwarder atau jasa perantara yang diduga turut menyuap pejabat bea cukai.